Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Materi kita hari ini yaitu pernikahan dalam Islam, ya. Indikator pembelajaran kita yaitu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam, menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam. Nah, yang pertama itu adalah anjuran menikah ya. Menikah, kenapa sih? Jadi Allah menganjurkan bagi setiap hambanya untuk menikah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi wangkihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yunihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim, yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dan dengan kurnianya dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi di sini jelas Allah menganjurkan ya, Allah menyuruh ya menikahkan orang yang masih jomblo, masih membujang. Nah, menikahkan berarti ada orang-orang yang menikahkan seperti wali ya. Kalau misalnya contohnya orang tua atau orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang terpandang gitu ya, disuruhlah nikahkanlah katanya. Jadi maka jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka. Jadi jangan takut, aku miskin, nggak punya penghasilan banyak, kerjaanku cuman begini, aku cuma bisa menafkahi diriku sendiri selama ini, gimana pula menafkahi istri dan anak-anak sekiranya diberi anak. Nah, jangan takut ya, Allah maha memberi rezeki, maha luas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberi kemampuan ya. Nah, di dalam Quran surah An-Nahl juga disebutkan yang berbunyi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajam wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa rozaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun, yang artinya Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Jadi menikah itu juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini juga Rasulullah bersabda yang artinya wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah karena nikmat menundukkan pandangan dan lebih membentengi faraj ya, kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia puasa karena puasa itu
dapat membentengi diri. Jadi di sini Rasul menganjurkan kepada para pemuda untuk menikah, supaya menundukkan pandangan dan membentengi faraj ya, supaya terhindar dari perbuatan zina ya. Kemudian menikah itu juga membentengi kita dari pandangan yang macam-macam, pandangan yang liar ya. Bisa dengan menikah itu akan menundukkan pandangan. Kemudian jika belum mampu, maka kata Rasulullah itu hendaklah berpuasa ya, hendaklah berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa maka kita akan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, yang kedua itu ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan dalam Islam itu arti nikah itu menurut bahasa ya, bahasa itu mengumpulkan, menggabungkan ataupun menjodohkan, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat Islam, itu nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itulah ya, menurut syariat Islam, nikah itu adalah menghalalkan pergaulan. Jadi berarti pergaulan sebelum menikah itu antara laki-laki dan perempuan itu haram hukumnya. Ya, pergaulan dalam artian bukan yang cuma kalau sekedar komunikasi boleh ya, tetapi pergaulan yang dimaksud di sini adalah yang tidak dibolehkan, yang diharamkan oleh ajaran agama. Contohnya berdua-duaan, pegang-pegangan, atau pandang-pandangan, atau japri-japrian yang mengarah kepada mendekati zina. Contohnya apa? Janjian mau ketemuan, atau apalagi janjian mau teleponan tengah malam yang bukan sepantasnya. Tetapi japrian kalau menanyakan pelajaran boleh. Jadi kita punya aturan masing-masing ya, kita sudah punya peraturannya. Kemudian apa itu tujuan menikah? Ngapain menikah? Apa tujuannya? Kan melakukan sesuatu tuh harus ada tujuannya. Nah, tujuan menikah itu di dalam menurut Al-Quran dan hadis itu ada 8 macam. Ya, ada 8 tujuannya. Yang pertama melaksanakan sunnah Rasulullah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, menikahlah. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku, maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Nah, jadi di sini Rasulullah menyuruh menikah ya, menganjurkan untuk menikah supaya apa? Supaya umatnya banyak di hari kiamat nanti. Dia bangga, dia senang ya, senang umatnya banyak. Kemudian yang kedua adalah menguatkan ibadah ya. Menguatkan ibadah sebagai benteng yang kokoh akhlak manusia ya, katanya menguatkan ibadah sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah, sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya, yaitu jadi benteng baginya ya. Nah, jadi menguatkan ibadah sebagai benteng yang kokoh, karena menikah ini adalah merupakan ibadah yang abadi, ibadah yang lama ya, ibadah yang sangat panjang ya, bukan yang abadi tidak pasti tidak, bukan yang abadi ya, maaf, yang ibadah yang sangat panjang sampai akhir hayat. Kemudian yang ketiga itu menyempurnakan agama. Sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya, ya, separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Jadi separuh dari ibadah itu, separuh dari agama itu adalah menikah. Nah, separuh lagi untuk menyempurnakannya lagi yang mana? Ya ibadah yang lainnya. Nah, jadi
Itu ya, menyempurnakan agama. Kemudian yang keempat, mengikuti perintah Allah. Jelas ya, tadi sudah kita bacakan di dalam Quran Surah Nur ayat 32 bahwa menikah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah merupakan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang kelima itu mendapatkan keturunan. Jadi tujuan menikah yang selanjutnya adalah mendapatkan keturunan. Jadi orang yang menikah tidak ingin mempunyai keturunan, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Ya, nanti ada hukum-hukum pernikahan juga ya. Jadi salah satu tujuan pernikahan itu mendapat keturunan ya, sebagaimana firman Allah, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Jadi menikah itu juga merupakan nikmat Allah, mendapatkan keturunan juga nikmat Allah. Nah, jadi tujuan menikah itu salah satunya adalah mendapatkan keturunan. Kemudian menyenangkan hati, penyenang hati ya dalam beribadah. Jadi menikah itu membuat kita menjadi senang dalam beribadah ya. Gimana dibilang nggak senang ya? Kita beribadah bersama suami kita atau bersama istri kita bersama-sama. Yang tadinya kita sholatnya sendirian, setelah menikah kita berjamaah dengan istri, dengan pasangan kita ya. Kalau kita jadi suaminya, kita jadi imamnya, istri jadi makmum kan. Jadi kita senang dalam beribadah itu senang. Nah, orang yang sudah menikah itu apapun banyak pahala di sana. Ketika kita melayani suami itu juga pahala, kemudian suami itu menyayangi istri juga dapat pahala, memegang tangan istri dengan kasih sayang dapat pahala. Jadi semua yang dilakukan di dalam rumah tangga itu mendapat pahala, bernilai ibadah ya. Kemudian ya selanjutnya yaitu tujuannya itu membangun generasi yang beriman. Itu tujuannya ya, membangun generasi yang beriman. Maka ketika kita menikah, maka kita bertanggung jawab untuk menjadikan keturunan kita menjadi orang-orang yang beriman dengan apapun caranya. Kalau kita bisa mengajari sendirinya, dengan sendiri kita bisa mengajari keturunan kita, anak-anak kita, maka kita mengajarkannya langsung. Nah, jika kita kurang ilmunya, kita belum mampu mengajarkan keseluruhannya, maka kita carikanlah sekolah yang terbaik untuk anak kita ya, pendidikan yang terbaik untuk keturunan kita. Jadi membangun generasi beriman. Kemudian memperoleh ketenangan. Jadi Allah sudah menjamin di dalam Quran surah Rum ayat 24 ayat 24 bahwa ayat 21 ya maaf. Ayat 21 bahwa orang yang menikah itu akan memperoleh ketenangan. Jadi itulah 8 tujuan menikah dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada tujuannya, termasuk menikah. Kemudian keuntungan menikah sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada keuntungan ya jelas. Yang pertama keuntungannya itu bermain-main dengan pasangan sah itu berpahala. Jadi di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, main-main yang bermanfaat itu ada 3 macam, yaitu engkau menjinakkan kudamu, engkau menembakkan panahmu, engkau bermain-main dengan istrimu. Jadi bermain-main dengan istri itu berpahala, bersenda gurau, kemudian saling memuji, kemudian saling apapun yang kita lakukan dengan istri kita yang itu yang baik, hanya pegangan tangan, hanya pandang-pandangan aja, atau kita mencium istri kita, atau kita mencium suami kita, itu berpahala. Jadi yang selainnya tidak berpahala. Yang sebelumnya kita itu sebelum menikah, kita dengan lawan jenis kita melakukan hal yang tidak dibolehkan ya, misalnya pegang-pegangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu berdosa.
pandangan yang menimbulkan syahwat, berdosa. Kemudian chatting-chattingan yang menimbulkan syahwat juga bisa berdosa. Kemudian apapun yang kita lakukan kalau itu untuk mendekatkan kepada perzinahan, berdosa. Sedangkan kalau sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, apapun yang dilakukan itu tadi semua mendapat pahala. Ya, mandang suami aja pahala, mandang istri aja pahala dengan kasih sayang, ya kan? Nah, kemudian mencium istri, mencium atau sebaliknya berpahala. Kemudian pegang tangannya aja berpahala. Nah, gitu ya. Melakukan hubungan suami istri berpahala. Nah, jadi itulah keuntungan menikah, makin banyak pahala yang didapatkan gitu. Kemudian orang yang sudah menikah, ibadah orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah itu berbeda. Ibadah orang yang sudah menikah itu lebih besar pahalanya daripada yang belum. Sama-sama masak gitu ya, masak. Ya, orang menikah tadi masak untuk suami gitu kan, berpahala. Atau ibadah sholat sunnah ya, sholat sunnah. Nah, kalau kita belum menikah, masih jomblo, dengan orang yang sudah menikah, sama-sama melaksanakan sholat sunnah, pahalanya beda. Lebih besar pahala orang yang sudah menikah. Kenapa demikian? Karena orang menikah itu lebih repot. Dari kerepotannya itu dia masih sempat untuk melaksanakan ibadah yang sunnah. Begitu ya. Nah, kemudian memberi nafkah bernilai sedekah. Jadi seorang suami memberi nafkah kepada istrinya itu bernilai sedekah ya. Dapat pahala, udah dia melaksanakan kewajibannya, dapat pahala juga, kemudian bernilai sedekah, dapat pahala lagi, berlipat-lipat pahalanya. Itulah keuntungan menikah ya bagi orang muslim ya, yang sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan ia berharap pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah, ya kan? Nah, bernilai sedekah mendapat pahala. Kemudian bercumbu dengan istri bernilai pahala. Itu tadi juga udah disebutkan ya, bercumbu gitu ya, melakukan hubungan suami istri berpahala, mencium istri berpahala, pokoknya bercumbulah ya, apa yang kita sudah sama-sama dewasa, sudah tahu dan sudah tahu apa itu bercumbu ya kan. Nah, kemudian mencetak generasi yang menjaga agama. Ini keuntungannya juga, dengan menikah kita bisa mencetak generasi yang menjaga agama. Jadi ini keuntungan menikah sesuai sabda Nabi. Nah, kemudian hukum pernikahan dalam Islam. Ya, hukum pernikahan dalam Islam itu ada 5 macam. Yang tadinya boleh ya, mubah, jadinya bisa jadi 5 macam hukumnya. Yang pertama itu adalah yang pertama wajib ya. Yang pertama adalah wajib. Nah, pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Jadi jika sudah cukup, sudah mampu memberi nafkah lahir batin, dan jika dia juga takut untuk terjadi zina, untuk menghindari zina, maka wajiblah hukumnya menikah. Contohnya gimana gitu ya. Misalkan seorang yang berada di lingkungan yang orang-orang di situ banyak berbuat maksiat, maksudnya banyak yang laki-laki itu jajan artinya di sini jajan perempuan gitu ya, jajan perempuan, melakukan perzinahan dengan orang-orang yang dibayar ya, komersial ya, apa namanya, pokoknya yang dibayar itu perempuan itu ya. Nah, dia berada di dalam lingkungan itu. Teman-temannya seperti itu semua gitu kan, melakukan hal yang seperti itu. Mereka tidak menikah, tetapi mereka melakukannya dengan pasangan yang tidak halal. Dia berada dalam lingkungan itu. Jadi dia takut tergoda. Kan godaannya besar.
Godaan namanya setan, cari kesempatan terus ya kan, digoda, dia takut tergoda. Nah, untuk menghindari itu zina tersebut, maka wajiblah dia menikah. Wajib hukumnya bagi dia menikah, karena dia sudah takut, aduh kayak mana lah ini nanti ya, aku tergoda, kawan-kawan udah ngajak terus nih, ayolah sana, kau cemen, kau uang banyak, gitu. Jadi untuk menghindari itu wajib hukumnya bagi dia menikah. Kemudian sunnah, yang kedua itu hukumnya sunnah, bisa jadi sunnah juga. Dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tetapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada perzinahan. Jadi dia sudah mampu, sudah siap dalam membangun rumah tangga, tetapi belum terpaksa kali lah ya kan, belum, masih bisa lah dia selo-selo aja, nengok-nengok siapa yang cocok sama dia, siapa yang ingin diajaknya ta'aruf gitu ya kan. Itu masih sunnah ya, sunnah bagi dia menikah. Kemudian yang ketiga itu mubah, yaitu nikah juga bisa menjadi mubah ini kalau jika hanya untuk memenuhi syahwatnya saja, bukan untuk tujuan membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Ya, dia hanya, udahlah nikahlah, aku kayaknya kepengen memuaskan syahwatku, gitu. Jadi aku menikahlah gitu. Jadi nggak ada kepikiran aku mau nikah. Kita kan punya planning ya kan, punya planning tuh. Aku menikah umur sekian. Nanti kalau aku menikah itu, aku akan mendapatkan keturunan, aku akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian aku dengan pernikahan aku dapat pahala. Itu planning seperti itu membuat pernikahan itu menjadi wajib, menjadi sunnah, ya kan? Nah, tetapi dia nggak ada apa sama sekali, ya udah yang penting syahwatku terpenuhi, begitu. Itu tujuannya pernikahannya seperti itu, mubah, boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang penting dia bisa menafkahi, bisa kemudian bisa juga melaksanakan kewajibannya lah ya kan. Cuman ya udah, yang penting aku syahwatku terpenuhi, gitu. Dia boleh-boleh aja, nggak masalah gitu ya, nggak berdosa gitu. Cuma nggak dapat pahala juga. Tadi kan niatnya itu udah dapat pahala, sunnah gitu kan. Kita udah tahu sunnah kan, berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Kalau mau bayar, mau dikerjakan apa nggak dikerjakan ya nggak apa-apa kan gitu. Kemudian yang keempat itu adalah makruh. Jadi makruh ini jika menikah orang yang punya penyakit misalnya ya, seorang yang memang tidak ada dia menginginkan untuk menikah, yang membuat menikah itu mungkin karena faktor penyakitnya atau wataknya yang temperamen, kadang-kadang marah, kadang-kadang cuek gitu ya. Kemudian jika dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya dan keluarganya, jadi dia pengangguran gitu ya, nggak ada penghasilan gitu, apapun nggak ada, uangnya nggak ada. Jadi jika dia memaksakan diri untuk menikah dengan keadaannya yang seperti itu, maka hukumnya makruh, lebih baik dihindari, nggak usah dulu deh gitu ya. Berpahala dia meninggalkannya, udahlah, aku mau menikah tapi tengoklah ini nggak ada kerjaan, kayak mana nanti istriku, anakku mau makan apa gitulah, dia pikir-pikir nih, terus tapi udah kepengen sih gitu kan, udah ingin gitu, aku juga punya apa gitu kan, kayak mana lah ini mau nikah nggak ada uang, nggak ada kerjaan, tapi aku kepengen. Pada posisi seperti ini dia makruh, bagus dihindari dulu, ntar dulu dapat kerjaan dulu, jadi berpahala dia tidak jadi menikah dulu gitu ya, bukan berarti tidak menikah dulu gitu. Jadi ditundalah pernikahan itu tadi sampai dia mempunyai kemampuan untuk menafkahi keluarganya gitu. Kemudian haram ini menikah apabila tidak mempunyai kemampuan lahir batin untuk memberikan kewajibannya kepada istri, nafkah lahir batinnya tidak bisa, dia mungkin lemah syahwat ya kan, atau kemaluannya nggak ada, dan juga tidak punya penghasilan apa-apa, tidak sanggup menafkahi lahir batin, itu haram bagi dia menikah.
ya. Kemudian juga jika berniat untuk menganiaya, untuk menzolimi, mungkin ada dendam keluarga, udah aku nikahi nanti anakmu, awas kau, tengok kau ya, aku nikahi anakmu, baru ku siksa. Nah, itu hukumnya haram bagi dia menikah, berdosa dia menikah, gitu ya. Sampai di sini ada bertanya, Nak? Ibu aja yang ngomong nih. Adanya orangnya ini? Ada yang bertanya? Ibu, izin bertanya, Bu. Hah? Saya izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau misalnya kan, Bu, misalnya ada orang udah tua gitu kan, Bu. Orang tua yang sudah tua gitu, Bu. Maksudnya orang yang sudah tua gitu, Bu, sudah berumur, nah sekitar mungkin 70-an gitu, Bu. Nah, menginginkan menikah dengan gadis gitu, Bu. Itu apa boleh, Bu, gitu, Bu? Maksud saya tujuan nikahnya itu supaya ada yang mengurus gitu, Bu. Apa boleh seperti itu, Bu? Itu jatuh kepada makruh. Makruh hukumnya. Kenapa dibilang makruh? Yang pertama itu kalau menikahi dengan hukumnya boleh aja gitu ya, boleh, nggak masalah. Tujuannya tadi, tapi tujuan itu tadi tidak sesuai dengan yang tadi kita bacakan. Tadi kan tujuannya sudah kita tahu. Jadi tidak ada salah satunya supaya ada yang mengurus ya. Dia sudah tua. Nah, jadi boleh saja, tetapi lebih baik dihindari. Akan tetapi, karena tadi yang dinikahinya kan gadis belia, sementara gadis itu tadi masih punya terlepas dari jodoh, boleh-boleh aja sih sebenarnya, tetapi lebih baik dia mencari yang tidak terlalu jauh usianya. Tapi kalau gadis tadi yang sudah tua juga, nggak masalah. Misal dia umur 70, si gadis tadi masih 50, boleh-boleh saja. Yang penting tujuannya itu tadi terpenuhi, tujuan nikah tadi tidak menzolimi ya, tidak menzolimi, selagi masih di posisi makruh itu masih boleh. Ya, masih boleh. Yang tidak boleh itu pada posisi haram. Masih posisi makruh boleh dia menikah. Tetapi lebih baiknya tadi itu disesuaikan. Dan kalau memang itu juga pilihannya, yang gadis juga mau menikah dengan tadi orang tua tadi, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja pernikahannya. Sampai kepada makruh, tidak berdosa melaksanakannya, tetapi berpahala meninggalkannya. Begitu ya, kalau tidak sekufu lagi, tidak sama lagi, boleh saja. Kalau gadis tadi setuju gitu. Tapi kalau misalnya niat gadis itu tadi menikah itu tadi gini ya, bisa jadi niat laki-laki tadi supaya ada yang melayani, ya kan? Masih bagus niatnya, ya kan? Melayani si istri juga dapat pahala jika melayani dia yang walaupun sudah tua, ya kan? Dan dia juga masih bisa memberikan nafkah lahir dan batin, ya kan? Masih bisa dia memberikan nafkah lahir dan batin. Tetapi jika si perempuan tadi tujuannya menikah dengan orang yang tua tadi 70 tahun, yang ntar lagi meninggal, sementara dia punya harta yang banyak, udahlah aku mau aja sama si tua bangka itu, ntar aku dapat warisan banyak, kan gitu tujuannya sudah nggak benar. Kemudian dia tidak ingin, dia juga dapat pada saat itu masih dalam posisi makruh, masih niat seperti itu, ya kan, supaya dapat harta warisan, itu masih niat yang hal yang wajar. Karena mama meninggal nanti dia pasti dia sebagai istri dapat warisan, itu masih hal yang wajar ya, masih dalam posisi makruh, ya kan, dengan niat yang tidak benar, ya kan. Tetapi jika pada saat niatnya itu udah tadi niatnya tidak benar yang seperti itu, dan dia berniat tidak ingin melayani suaminya nanti, udah nanti aku nggak maulah melayani dia, biarin aja nanti cari pembantu, terus aku nggak mau memberikan kewajibanku untuk melayani dia seperti hubungan suami istri ya. Itu kewajiban. Kalau masak apa segala macam itu masih bisa dialihkan kepada orang lain ya, itu bukan kewajiban sebagai seorang istri. Kewajiban seorang istri itu adalah berhubungan suami istri. Nah, jika di situ dia tidak mau, maka di situ hukumnya haram dia menikah dengan laki-laki tersebut gitu. Ada niat tidak ingin
melaksanakan kewajibannya gitu ya. Nah, ada lagi nak? Baik. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, masih ada ya sedikit lagi tadi karena memang lama ya. Kemudian orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu mahram ya, disebut dengan mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram ini ada terbagi dua. Yang pertama mahram mu'abbad, artinya mahram yang selamanya nggak boleh dinikahi. Ya gimananya pun nggak boleh dinikahi, gitulah, ya kan? Dan kita juga bersentuhan tidak batal wudhu. Tapi itu jika senasab. Jadi antara mahram ini ada yang membatalkan wudhu kita bersentuhan, ada yang tidak membatalkan wudhu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian mahram mu'abbad ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah mahram karena senasab ya, senasab karena keturunan. Nah, karena keturunan itu contohnya anak perempuan. Ini laki-laki ya. Yang kita bicarakan itu laki-laki yang tidak boleh menikahi, yang tidak boleh dinikahi. Laki-laki itu siapa aja gitu ya. Dia dalam posisi laki-laki. Yang pertama itu adalah anak perempuan, kemudian ibu. Anak perempuan itu artinya sampai ke bawah ya. Cucu, kemudian bawah lagi cicit sampai ke bawah lah dia ya. Nah, kemudian ibu, contohnya ibu. Ibu sampai ke atas juga. Ibu, nenek, kemudian apalagi yang di atas nenek itu sampai ke atas dia ya. Itu tidak boleh. Kemudian itu bibi dari jalur ayah atau bibi dari jalur ibu. Adik perempuan ayah atau adik perempuan ibu, tidak boleh. Kemudian anak perempuan saudara laki-laki ataupun anak perempuan saudara perempuan, yaitu ponakan. Ponakan kandung ya, ponakan tidak boleh dinikahi ya. Itu termasuk dari mahram. Nah, ini yang senasab ini boleh kita bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Nah, gitu ya. Boleh. Jadi kalau di apapun nampak auratnya selagi masih yang wajar boleh. Itu kalau senasab. Kemudian karena ikatan pernikahan. Contohnya ikatan pernikahan ini istri dari ayah. Istri ayah kita berarti ibu tiri kita. Ibu tiri kita itu haram kita nikahi selamanya. Jika ayah kita itu sudah berhubungan badan dengan ibu tiri kita. Tetapi jika belum sempat berhubungan badan, bersetubuh, misal nih ayah kita menikahi perempuan ya, jadi ibu tiri kita lah dia. Tetapi belum sempat lagi mereka berhubungan badan, mereka sudah bercerai. Nah, kalau ini boleh ya, boleh dinikahi. Yang tidak boleh dinikahi tadi ibu tiri yang sudah sempat berhubungan badan dengan ayah kita. Jadi kalau mereka pun bercerai, tidak boleh kita nikahi. Nah, gitu ya. Kemudian ibu mertua. Ibu mertua berarti mama, ibu istri kita. Nah, ibu istri kita tidak boleh kita nikahi ya. Nggak boleh kita nikahi. Selamanya nggak boleh. Kita udah cerai pun dengan istri kita nggak boleh juga. Udah meninggal istri kita tidak boleh juga kita menikahi mertua kita. Ya, ibu mertua kita. Itu kalau laki-laki. Ini cerita kita laki-laki. Ingat ya. Kemudian anak perempuan dari istri. Nah, anak perempuan dari istri itu anak tiri kita. Kita menikahi perempuan itu. Kita menikahi perempuan itu bawa anak dia, bawa anak ke kita. Mungkin entah anaknya ada anak perempuannya dibawanya ke kita. Itu tidak boleh kita nikahi. Itu haram hukumnya kita nikahi ya, nggak boleh. Kemudian istri dari anak laki-laki, menantu.
menantu kita, nggak boleh juga kita nikahi. Itu ya. Haram hukumnya. Walaupun mereka anak kita sudah bercerai, tidak boleh kita nikahi. Tapi tadi dengan tanda kutip setelah berhubungan badan ya, setelah mereka berhubungan badan. Kalau belum boleh gitu ya. Kemudian karena sesusuan. Jadi karena kesusuan seperti ibu susu kita, suami dari ibu susu kita, anak dari ibu susu kita, kemudian ibu dari ibu susu kita gitu ya. Nah, jadi makanya untuk menyusui ini, jika kita menyusui, ada seorang perempuan ingin menyusui anak bayi, dia harus tahu, harus diberitahu. Supaya nanti tidak terjadi pernikahan yang dilarang gitu ya. Jadi harus tahu. Jadi jangan sembarangan ada anak tetangga nangis, sering pula kita susu itu. Asal nangis disusui, makanya pergi kerja. Anak kita ada, anak dia ada laki-laki, anak kita ada perempuan, terjadi besar mereka, kemudian tidak tahu lagi yang mana gimananya mereka tidak tahu. Ini bahaya, jadi harus diberitahu. Aku sering lo nyusuin anak kamu gitu. Oh iya, berarti mereka saudara susu. Jadi saudara susu itu tidak boleh menikah. Ibunya juga ibu dari ibu susu juga tidak boleh dinikahi, anak dari ibu susu juga tidak boleh dinikahi, begitu ya. Begitu juga ke sampingnya saudara ibu susu kita juga tidak boleh kita nikahi. Ada mungkin adik dia perempuan atau kakak dia perempuan, kakak ibu susu kita tadi tidak boleh kita nikahi. Itu namanya mahram, mahram mu'abbad. Kemudian yang kedua adalah mahram mu'akkad ya, yang sewaktu-waktu bisa, ada masanya berwaktu dia. Yang bisa dibilang juga ghairu mu'abbad ya, tidak selamanya, boleh ada masanya, boleh dinikahi. Kak, siapa itu? Adik dari istri kita. Adik dari istri kita, adik ipar itu jika kita sudah bercerai dengan istri kita atau istri kita meninggal, maka kita boleh menikah dengan ipar kita, baik itu kakak istri kita atau adik perempuan istri kita, boleh kita nikahi ya. Yang tidak boleh itu mengumpulkan dua kakak beradik satu masa kita menikahinya sama-sama, itu nggak boleh ya. Tidak boleh dikumpulkan dua saudara perempuan untuk dijadikan istri kita secara bersamaan. Tetapi kalau setelah meninggal boleh, namanya ganti tikar ya, ganti tikar gitu. Atau sudah meninggal boleh, atau sudah bercerai boleh juga kita menikahi ipar kita. Kemudian bibi dari jalur ayah, istri yang telah bersuami, istri yang telah bersuami tidak boleh lagi kita nikahi. Contohnya kita sudah menceraikan istri kita tadi, sudah habis masa iddahnya, kemudian sudah dia menikah lagi, kita nggak boleh lagi menikahinya. Nah, kita udah haram ya. Setelah dia bercerai lagi baru boleh. Kemudian istri orang kafir sebelum masuk Islam. Jadi orang yang intinya orang yang belum mu'alaf ya, orang yang masih kafir tidak boleh juga dinikahi. Wanita yang telah ditalak 3. Wanita yang telah ditalak 3 juga tidak boleh dinikahi. Boleh dinikahi, tetapi setelah dia menikah dulu dengan orang lain dan bercerai. Tapi bukan nikah muhalil ya, nanti kita pelajari ada namanya nikah muhalil. Nanti kita lanjutkan ke arah sana. Kemudian wanita pezina sampai dia bertaubat. Jadi nggak boleh kita menikahi, kalau bahasa apa ya, bahasa kasar lah ibu bilangnya, lonte, apa bahasanya yang bagus ya? PSK ya, PSK. PSK. Itu tidak boleh kita nikahi. Pezina ya. Tetapi kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, baru boleh kita nikahi. Kemudian wanita yang sedang ihram juga mahram mu'akkad, artinya haram dinikahi sampai dia selesai ihram. Jadi dia punya waktu gitu ya, tidak mu'abbad, tidak selamanya. Baik, sampai di sini ada yang bertanya?
Ibu, bagaimana dengan sepupu dari ayah? Ini, ayah punya adik perempuan, terus sepupunya itu boleh nggak nikah sama kami yang laki-laki gitu? Ayah punya adik perempuan. Terus anaknya itu Anak. sepupu, Oh, anak. jalur sepupu. Jalur sepupu dari ayah, tapi adiknya ayah itu perempuan gitu. Oh, sepupu kita. Iya. Oh iya, kalau sepupu boleh. Boleh. Anak dari paman kita, ya kan? Ya, anak paman kita kan, sepupu kita boleh kita nikahi. Boleh ya. Halal, boleh dinikahi. Cuman di satu sisi bisa jadi kita sebagai perempuan, sepupu kita itu laki-laki, anak dari paman kita, adik ayah kandung punya anak laki-laki. Kita anak perempuan, ya kan, anak ayah kita. Nah, sepupu kita yang tadi, anak paman kita kandung tadi, itu selain halal kita nikahi, di satu sisi dia boleh menjadi wali nikah kita jika tidak ada yang lain. Nah, itu ya. Jika nggak ada lagi ayah, paman juga nggak ada lagi kerabat yang lain, yang ada itu tadi sepupu kita. Sepupu kita anak dari adik ayah kita kandung. Adik kandung ayah kita, anaknya yang laki-laki boleh menjadi wali nikah kita gitu. Tetapi di satu sisi kita boleh juga menikah dengan dia. Halal, boleh ya. Bukan mahram kita dia. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Kenapa mertua nggak boleh dinikahi, Bu? Kalau misalnya udah bercerai gitu, Bu. Nah, karena ada orang gitu kan, Bu, di berita dia tetap mengurusin maksudnya dia tetap mengurusi mertuanya walaupun dia sudah bercerai dengan suaminya. Nah, tapi kenapa dia nggak menikahinya gitu, Bu? Maksud saya, kenapa nggak boleh gitu, Bu, nikah sama mertua yang walaupun sudah cerai sama suaminya gitu? Sama suaminya ya, karena mertua itu adalah mahram. Mahram kita, sudah menjadi mahram kita karena tadi ikatan perkawinan itu sudah menjadi ketetapan. Jadi tidak boleh lagi menikah, itu sudah menjadi orang tua kita. Nah, sudah menjadi mahram, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mahram kita. Jadi nggak boleh kita menikah dengan, kalau tadi kita perempuan tidak boleh menikah dengan mertua kita laki-laki, haram hukumnya. Sama dengan kita dengan ayah kita, haram hukumnya gitu ya, haram hukumnya tadi. Jadi itu namanya menikahi menantu namanya ya kan, yang menantunya perempuan tadi kan, yang laki-laki tadi ayahnya, yang ayah mertuanya yang diurus dia sakit-sakitan, nggak apa-apa, boleh kok diurus, nggak berdosa kita pegang-pegang dia. Apa namanya ya, kalau bercerai kayaknya udah nggak benar lagi ya. Kalau kita hanya sekedar mengurus dia, misalnya pegang yang masih wajar ya, kecuali yang ini. Tapi kita dalam kondisi dia tetap tadi mahram, tetapi bukan senasab. Kita tetap menjaga aurat kita. Yang boleh kita menunjukkan aurat kita itu adalah mahram senasab. Selain mahram senasab tidak boleh. Nah, paham ya? Kita hanya haram menikah saja, gitu. Wudhu batal. Mertua kita bersentuhan wudhu dengan mertua kita, batal wudhu kita, walaupun dia mahram kita, gitu ya. Sama hanya nasab tadi yang membatalkan, yang boleh tidak membatalkan wudhu. Sama dengan juga aurat kita. Jadi selagi itu masih wajar, kita melayani dia, makannya, minumnya, tempat tidurnya kita alasi, tapi bukan tidur sama dia. Ya, tempat tidurnya kita alasi ini, Pak, gitu. Tanda bakti kita. Mungkin kita bercerai dengan anaknya maksiat, anaknya mungkin saja anaknya jahat, kemudian kita bercerai dengan dia, ayahnya terlantar, kita boleh merawatnya sebatas yang wajar, gitu ya. Nah, dan jangan pula berdua aja di rumah, itu juga tidak boleh, nanti timbul fitnah gitu. Boleh kita merawatnya sebatas yang wajar gitu. Tapi tidak boleh menikahinya. Nah, baik,
Ada lagi yang bertanya? Waktu kita masih ada, tadi agak lama ya Bu Dita. Ada lagi nak? Boleh. Tidak ada Bu. Oh, nggak ada. Baik. Ini kita bahas minggu depan. Rukun dan syarat pernikahan. Ada 5 ya, calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, sigot dan atau ijab kabul. Jadi ini kita lanjut di minggu depan pembahasannya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu Dita.